Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda semua. Menurut Anda benda apa di dunia ini yang paling berbahaya bagi tubuh kita? Mungkin banyak teman-teman yang akan langsung berpikir, bukankah itu rokok? Lihat saja di bungkus rokok tertulis, merokok membahayakan kesehatan. Ada juga teman-teman yang akan menjawab alkohol. Benar minum alkohol merusak hati ini adalah pengetahuan umum yang kita semua tahu. Tapi jika hari ini saya beritahu Anda bahwa hal-hal tersebut bukanlah yang paling menakutkan, mungkin Anda bahkan tidak akan menduganya. Berdasarkan penelitian medis terbaru dan peringatan keras dari banyak ahli, ada beberapa barang yang hampir setiap hari kita makan, setiap hari kita beli yang ternyata risiko penyumbatan pembuluh darah, kerusakan hati dan ginjal, bahkan risiko memicu kanker yang ditimbulkannya 100 kali lipat, lebih tinggi daripada merokok dan minum alkohol. Anda mungkin akan lebih terkejut lagi mengetahui bahwa raja makanan sampah yang diakui secara umum, yaitu mie instan yang membuat kita cinta tapi benci, itu ternyata dalam daftar hitam terbaru ini bahkan tidak masuk dalam peringkat 5. Besar. Daftar macam apa ini yang bisa membuat mie instan pun kalah pamornya? Siapa sebenarnya pembunuh kesehatan yang berbalut kenikmatan ini? Hari ini di saluran Sehatku Bahagiaku kami akan secara eksklusif mengungkapkan untuk Anda daftar 5 besar makanan sampah mematikan yang diakui oleh para ahli global. Mohon Anda pastikan untuk tetap menonton saluran ini, terutama benda yang berada di peringkat pertama. Saya berani bilang hampir di setiap meja makan dan kulkas keluarga benda ini pasti ada. Tidak berlebihan jika saya katakan video ini akan menyangkut kesehatan Anda dan keluarga tercinta untuk 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Jangan kemana-mana, pembahasan menarik segera dimulai. Sebelum mengungkap daftarnya, mari kita lihat zaman tempat kita hidup sekarang. Kehidupan semakin baik, materi semakin berlimpah. Tetapi, mengapa teman-teman di sekitar kita yang menderita darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, bahkan kanker, semakin banyak anak muda yang baru berusia 30 atau 40 tahun, sudah menderita penyakit kronis umur hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya nenek moyang kita sudah lama memberitahu kita 4 kata penyakit datang dari mulut. Kondisi kesehatan tubuh kita ibarat sebuah buku tabungan. Apa yang Anda makan setiap hari dicatat satu persatu dengan sangat jelas. Jika yang dimakan adalah nutrisi tubuh akan sehat. Jika yang dimakan adalah racun, seiring berjalannya waktu mesin tubuh yang canggih ini, cepat atau lambat akan mengalami masalah besar. Ibarat tubuh kita adalah sebuah pabrik, hati adalah bengkel detoksifikasi, dan ginjal adalah sistem pembuangan limbah. Jika Anda sesekali makan sedikit makanan yang tidak baik pabrik, mungkin bisa lembur untuk memprosesnya. Tapi jika setiap hari Anda mengirimkan limbah industri dan sampah kimia dalam jumlah besar ke dalam pabrik, maka mesin yang sekuat apapun pasti akan rusak suatu hari nanti. Banyak teman-teman mungkin berkata, aduh Dr. Agus, saya juga ingin sehat, tapi saya tidak tahu apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Benar, ketidaktahuan adalah risiko terbesar bagi kesehatan kita. Kita bukan tidak ingin berbuat baik pada diri sendiri, tapi kita tidak tahu bahwa di balik kelezatan yang sudah biasa kita nikmati ternyata tersembunyi bahaya yang begitu besar. Jadi tujuan terpenting video hari ini adalah membantu Anda menyapu ranjau, menandai ranjau-ranjau paling berbahaya ini satu persatu untuk Anda. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari kita tarik napas dalam-dalam dan mulai momen pengungkapan hari ini secara resmi dari peringkat kelima. Peringkat kelima adalah makanan yang mungkin disimpan sedikit oleh setiap rumah tangga, makanan kaleng. Benar, itulah dia. Entah itu buah kaleng yang manis, kornet daging yang gurih, atau sarden kalengan. Saya tebak di lemari dapur banyak teman-teman saat ini pasti tersimpan beberapa kaleng, bukan? Makanan ini praktis, masa simpannya lama. Saat hujan badai atau saat malas masak, buka satu kaleng saja sudah bisa menyelesaikan satu kali makan dengan mudah. Tapi teman-teman, pernahkah Anda berpikir mengapa buah atau daging segar jika ditaruh beberapa hari saja sudah busuk? Sedangkan makanan kaleng ini bisa tidur di rak supermarket selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih lama. Di balik ini ada harga kesehatan yang harus kita bayar. Sebuah laporan dari Otoritas Keamanan Pangan Eropa pernah menunjukkan bahwa meskipun makanan kaleng memecahkan masalah pengawetan makanan, ia memiliki 3 dosa besar yang diam-diam menggerogoti kesehatan kita. Dosa pertama, hilangnya nutrisi secara besar-besaran. Coba bayangkan agar makanan ini bisa dijadikan kalengan, mereka harus melewati langkah yang sangat penting yang disebut sterilisasi suhu tinggi.
suhu itu sangat-sangat tinggi. Dalam proses ini, vitamin-vitamin berharga yang takut panas dalam makanan seperti vitamin C dan vitamin B kompleks sudah hampir habis rusak. Jadi apa yang Anda makan seringkali hanyalah jasad dari makanan tersebut. Jiwa sejatinya yaitu nutrisinya sudah hilang tak bersisa. Apa yang diberikannya kepada Anda selain kalori hanyalah kalori. Kita menyebutnya sebagai makanan kalori kosong. Dosa kedua, perangkap tinggi gula dan tinggi garam agar makanan kaleng terasa enak dan juga agar lebih awet. Apa metode yang digunakan produsen? Sangat sederhana. Tambahkan gula dalam jumlah banyak atau tambahkan garam dalam jumlah banyak. Buah kaleng yang Anda suka makan itu sama sekali bukan buah, itu namanya buah rendaman air gula. Satu kaleng Anda habiskan, Anda mungkin sudah memakan jatah gula untuk 1 hari bahkan 2 hari. Apakah gula darah tidak akan naik? Apakah pankreas tidak harus kerja lembur mati-matian? Lalu bagaimana dengan daging kaleng atau kornet? Demi rasanya kandungan garam di dalamnya sangat mengejutkan. Tahukah Anda kandungan natrium dalam beberapa makanan kaleng jika dimakan 1 kaleng saja sudah melebihi standar kebutuhan kita seharian. Jika makan garam terlalu banyak, tekanan darah akan naik, jantung dan ginjal kita akan menanggung tekanan yang sangat besar. Ini ibarat terus-menerus memberikan tekanan pada pembuluh darah kita. Lama-kelamaan apakah dinding pembuluh darah tidak akan mengeras? Apakah tidak akan menjadi rapuh? Dosa ketiga, risiko kimia tersembunyi. Ada satu detail lagi yang mungkin diabaikan orang banyak. Lapisan dalam banyak kaleng dilapisi dengan lapisan tipis yang mungkin mengandung bahan kimia bernama bisphenol A, BPA. Meskipun teknologi produksi sekarang sudah maju dan kandungannya berada dalam batas aman, para ahli medis mengingatkan kita bahwa jika zat ini menumpuk dalam tubuh dalam jumlah kecil, namun jangka panjang zat ini dapat mengganggu sistem endokrin, hormon kita, terutama bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Risiko potensial ini tidak boleh kita abaikan. Tetangga saya, Ibu Sari adalah contohnya. Karena sibuk bekerja dan ingin praktis, dia sering memberi sarapan anaknya yang masih SD dengan kornet kaleng ditambah bubur. Dia pikir ini kan ada dagingnya, ada nasinya, nutrisinya cukup. Hasilnya, saat pemeriksaan kesehatan anak, dokter bilang berat badannya berlebih, agak gemuk tapi lemah, dan saat diperiksa elemen mikronya ternyata mengalami malnutrisi ringan. Inilah konsekuensi khas dari terlalu banyak makan kalori kosong. Ibu Sari menyesal pun sudah terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, saya ajarkan beberapa jurus untuk menjadi raja kebijaksanaan kesehatan. Pilih dengan cerdas, prioritaskan bahan makanan segar. Jika bisa makan yang segar, jangan sentuh yang kalengan. Jika terpaksa harus membeli, usahakan pilih yang direndam air seperti tuna dalam air, brine bukan yang direndam minyak. Olah dengan tepat sebelum dimakan, buang air kuah atau air gula di dalamnya sampai bersih, lalu bilas makanannya dengan air matang. Tindakan kecil ini bisa membantu membuang sebagian besar garam dan gula berlebih. Pengecualian khusus. Tidak semua makanan kaleng tidak berguna sama sekali. Contohnya tomat kaleng kandungan likopen di dalamnya justru lebih mudah diserap tubuh setelah dipanaskan, yang baik untuk anti penuaan dan melindungi jantung. Jadi tidak ada yang mutlak, kuncinya adalah tahu cara memilih. Sudah ingat makanan kaleng boleh untuk keadaan darurat sesekali, tapi tidak boleh menjadi tamu tetap di meja makan kita. Baiklah, selanjutnya kita akan mengungkap peringkat keempat. Banyak orang mungkin menebak apakah ini cakwe goreng atau sate-satean bakar. Saya beritahu Anda bukan. Peringkat keempat yang sebenarnya lebih tersembunyi dan lebih umum. Ini adalah makanan yang paling disukai banyak teman-teman saat musim hujan, saat makan hotpot, sabu-sabu atau suki, yaitu berbagai macam bakso olahan frozen food. Benar yang saya maksud adalah bakso sapi yang kenyal itu, fish cake tahu ikan, dan stick kepiting crab stick yang warnanya merah putih itu. Setiap kali makan hotpot atau suki melihat bakso-bakso ini berguling-guling di kuah panas air liur, rasanya mau menetes bukan? Tapi teman-teman, tolong Anda tenangkan diri dan pikirkan satu pertanyaan. Bakso sapi yang Anda beli dengan harga 20.000 satu bungkus besar itu, apakah benar-benar ada daging sapinya? Kalaupun ada, berapa banyak? Seorang pakar keamanan pangan senior pernah melakukan investigasi mendalam dan menyerukan dengan sedih bahwa sebagian besar bakso olahan murah di pasaran sebenarnya adalah daging palsu. Itu adalah bom tepung kanji yang sebenarnya. Bahayanya terutama tersembunyi di 3 tempat yang tidak terlihat. Pertama adalah misteri komposisinya.
Komposisi utama bakso-bakso ini sama sekali bukan daging, melainkan tepung kanji yang biayanya sangat rendah, protein kedelai terisolasi, ditambah dengan sisa-sisa daging cincang seperti kulit ayam atau kulit bebek yang tidak diinginkan orang lalu dicampur jadi satu. Lalu kenapa rasanya bisa begitu enak dan berasa daging? Jawabannya ada di bahaya kedua. Kedua adalah pesta bahan aditif. Agar gumpalan tepung ini bisa meniru tekstur dan rasa daging pabrik, membutuhkan departemen ajaib yaitu peracik bahan aditif. Tekstur kenyal luar biasa yang Anda makan itu mengandalkan agen pengenyal seperti karagenan. Aroma daging yang kuat yang Anda cium mengandalkan berbagai esens perasa daging. Warna menggoda yang Anda lihat mengandalkan pewarna. Dalam satu butir bakso kecil mungkin terkandung belasan bahkan puluhan jenis bahan tambahan pangan. Apakah yang kita makan ini makanan atau senyawa kimia? Hati dan ginjal kita harus menanggung beban seberat apa untuk mengurai bahan-bahan kimia yang sama sekali tidak dibutuhkan tubuh ini. Terakhir ini adalah zona bencana tinggi garam dan tinggi minyak. Untuk menutupi rasa bahan baku yang berkualitas rendah dan membuat bakso lebih wangi, proses pembuatannya harus menambahkan garam dan lemak dalam jumlah besar. Saat Anda merebus hotpot, perhatikan panci yang sudah dipakai merebus banyak bakso, apakah ada lapisan minyak tebal mengambang di atasnya? Itu adalah minyak dari bakso-bakso itu. Anda pikir Anda sedang makan protein padahal Anda sedang minum minyak dan makan garam. Natrium dan lemak yang masuk dari satu kali makan bakso hotpot mungkin lebih banyak daripada makan nasi biasa 3 kali sehari. Bagi teman-teman yang punya darah tinggi atau kolesterol tinggi ini sama saja dengan mempermainkan nyawa sendiri. Kita bisa membuat perumpamaan bakso-bakso olahan ini ibarat gumpalan tepung yang memakai baju daging dan gumpalan tepung ini sudah direndam dalam minyak dan garam. Menurut Anda, bisakah ini sehat? Lalu kalau ingin makan hotpot atau bakso-baksoan kita harus bagaimana? Sebenarnya sangat sederhana. Tinggalkanlah bakso-bakso olahan warna-warni itu. Inti dari hotpot adalah menikmati rasa asli bahan makanan. Kita bisa memilih lebih banyak makanan segar yang bentuk aslinya masih terlihat. Contohnya irisan daging segar, irisan ikan, atau udang ini adalah sumber protein berkualitas. Berbagai jenis jamur seperti jamur shiitake, jamur enoki, jamur king oyster yang kaya serat dan asam amino rasanya pun enak. Tahu-tahu beku kembang tahu yang merupakan protein nabati murah namun berkelas. Tahu beku bahkan bisa menyerap kuah yang lezat. Lalu sayuran dalam jumlah banyak seperti sawi putih bayam. Selain menambah rasa kenyang juga bisa menambah vitamin dan serat. Dengan begitu setelah selesai makan hotpot, Anda menikmati kelezatannya sekaligus makan dengan sehat dan tenang. Inilah jalan hidup sehat yang sesungguhnya setuju. Oke, momen semakin menegangkan. Lanjut ke peringkat ketiga. Benda ini bisa dibilang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, terutama anak-anak muda dan pelajar. Hampir setiap orang memegang satu gelas di tangan. Benda itu adalah teh susu milk tea, boba. Saya tahu begitu menyebut teh susu banyak kakek dan nenek mungkin akan geleng-geleng kepala. Dalam hati cemas melihat anak atau cucu minum ini setiap hari tapi tidak tahu harus bilang apa, tidak tahu di mana letak keburukannya. Video hari ini harus Anda bagikan kepada mereka, bantu Anda menyampaikan hal-hal yang ingin diucapkan tapi susah dijelaskan itu agar tuntas dimengerti. Seorang dokter jantung terkenal di Jepang dalam bukunya dengan sedih menyebut teh susu sebagai racun manis dan mimpi buruk pembuluh darah. Bahayanya bagi kesehatan benar-benar di luar dugaan Anda. Singkatnya, ini adalah 3 tinggi, 1 kosong tinggi, gula tinggi, minyak tinggi, kalori, dan kosong nutrisi. Masalah terbesarnya ada pada susu dan gulanya. Pertama, mari kita bicara tentang susunya. Anda pikir di dalam teh susu yang Anda minum itu adalah susu sapi yang harum dan kental. Salah besar. Sebagian besar teh susu di pasaran demi menekan biaya dan menambah rasa sama sekali tidak menggunakan susu sapi. Melainkan menggunakan sesuatu yang disebut creamer non-dairy creamer. Nama ilmiahnya adalah lemak nabati. Di dalam lemak nabati ini tersembunyi pembunuh kesehatan yang sangat mengerikan bernama asam lemak trans. Benda ini sama sekali tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh kita. Ia ibarat permen karet atau sampah plastik, begitu masuk ke pembuluh darah Anda, ia akan menempel di dinding pembuluh darah dan tidak mau pergi. Seiring berjalannya waktu, ia akan membuat darah Anda menjadi kental, membuat rongga pembuluh darah Anda semakin sempit dan akhirnya menyebabkan penyumbatan. Kita bisa mengibaratkan kolesterol baik dalam tubuh kita sebagai petugas kebersihan pembuluh darah yang khusus membersihkan sampah. Nah,
Asam lemak trans ini adalah musuh alami si petugas kebersihan. Ia tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh, tetapi juga menekan kolesterol baik. Bolak-balik begini kesehatan pembuluh darah Anda benar-benar hancur. Pengerasan arteri, trombosis, gumpalan darah, serangan jantung, stroke, penyakit-penyakit mengerikan ini banyak yang tidak lepas hubungannya dengan dia. Kedua, mari kita bicara tentang gulanya. Tahukah Anda berapa banyak gula dalam satu gelas teh susu yang katanya manis normal? Lembaga pengujian pernah melakukan eksperimen, satu gelas teh susu ukuran 700 cc, ukuran besar kandungan gulanya bisa mencapai 60 gram, 70 gram, bahkan lebih. Apa artinya ini? Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan asupan gula tambahan untuk orang dewasa sebaiknya tidak lebih dari 25 gram sehari. Artinya minum satu gelas teh susu saja, Anda sudah menelan jatah gula untuk 3 hari sekaligus. Begitu banyak gula masuk ke tubuh Anda, gula darah akan melonjak seketika seperti naik roller coaster. Pankreas Anda demi menurunkan gula darah harus mati-matian memproduksi insulin. Lama-kelamaan pankreas lelah dan rusak insulin, jadi tidak sensitif lagi, maka diabetes yang menakutkan itu tidak akan jauh dari Anda. Selain itu, kelebihan gula dalam tubuh akan diubah menjadi lemak menumpuk di hati. Anda membentuk perlemakan hati, fatty liver menumpuk di pinggang, membuat Anda semakin gemuk. Saya kenal seorang anak muda baru 20-an tahun kerja kantoran. Sore hari pasti pesan segelas teh susu sehari, tidak minum, rasanya tidak enak badan. Hasilnya tahun lalu saat cek kesehatan kantor di usia semuda itu, sudah terdeteksi perlemakan hati, tingkat berat dan kolesterol tinggi. Dokter memperingatkan, kalau terus minum begini usia 30 tahun mungkin sudah kena penyakit jantung, dia baru ketakutan dan berhenti minum teh susu. Lalu kalau mulut benar-benar ingin dan kangen rasanya bagaimana? Cara terbaik tentu saja tidak minum. Tapi kalau sangat rindu rasanya, saya ajarkan satu cara buat sendiri. Pergi ke supermarket, beli susu sapi segar asli, beli teh celup yang bagus, pulang ke rumah seduh sendiri. Karuman susu dan wangi teh yang menyatu, itulah teh susu yang sesungguhnya. Yang paling penting, tingkat kemanisannya bisa Anda atur sendiri. Anda bisa memilih tidak pakai gula sama sekali atau hanya sedikit madu atau pemanis pengganti. Jadi keinginan terpenuhi tapi kesehatan tetap terjaga. Atau biasakanlah minum air putih atau teh tanpa gula. Ingat, minuman terbaik bagi tubuh kita selamanya adalah segelas air putih yang paling sederhana dan paling murah. Teman-teman sekalian, daftarnya semakin menegangkan. Peringkat kedua adalah benda yang harganya sangat murah, rasanya sangat menyengat dan memiliki pengaruh besar di internet dan di kalangan pelajar. Benda itu adalah latiau stik pedas, snack pedas murah. Begitu menyebut latiau atau jajanan stik pedas kemasan murah tekstur yang berminyak pedas dan kenyal itu mungkin sudah terbayang di benak banyak orang. Tapi saya harus menggunakan kata-kata yang paling keras untuk memperingatkan Anda semua, terutama yang di rumahnya ada anak-anak atau cucu. Latiau benar-benar adalah bom berat dalam peta kesehatan kita. Seorang dokter anak senior pernah berseru dengan sedih di media, tolong jaga anak-anak, Anda jauhkan mereka dari latiau. Itu sama sekali bukan makanan, itu adalah bahan tambahan kimia yang berjalan. Kenapa bisa dibilang begitu? Mari kita analisis isinya. Pertama, bahan bakunya adalah produk tepung terigu dan gluten yang paling murah. Kami menyebutnya gluten mengin. Benda ini aslinya tidak ada rasanya dan tidak banyak nutrisinya. Kedua, proses pembuatannya adalah proses sampahisasi. Gluten-gluten ini akan direndam berulang kali dalam bumbu yang penuh minyak berat, garam berat, dan cabai berat. Jadi esensi dari latiau atau snack stick pedas ini adalah kumpulan minyak dan garam. Kandungan natrium dan lemaknya tinggi sekali sampai menakutkan. Jika dimakan jangka panjang akan menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan ginjal dan pembuluh darah anak-anak. Yang paling menakutkan adalah banjir bahan aditif, bahan tambahan pangan di dalamnya. Agar bahan baku murahan itu bisa menghasilkan tekstur dan rasa ajaib yang bikin orang ketagihan pabrik, akan memasukkan puluhan jenis bahan tambahan pemanis buatan, penguat rasa, pengawet, pewarna, esens. Tidak berlebihan jika saya katakan rasa yang Anda makan itu sama sekali bukan rasa asli makanan, melainkan rasa yang diracik dari berbagai botol bahan kimia di laboratorium. Bahan-bahan kimia ini masuk ke tubuh anak-anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Hati dan ginjal kita, organ detoksifikasi yang masih muda ini, bagaimana bisa menghadapinya? Kita sering melihat di berita ada anak di suatu tempat masuk rumah sakit karena makan latiau berlebihan, mengalami kerusakan hati atau gagal.
Apakah pelajaran berdarah ini belum cukup mendalam? Belum lagi banyak pabrik rumahan yang memproduksi latiau atau snack pedas. Curah ini kondisi kebersihannya sungguh tidak layak dilihat. Jadi untuk latiau atau jajanan stik pedas murah ini saran saya hanya satu, jangan makan satu suap pun. Tidak ada nilai gizinya sama sekali, hanya penuh risiko kesehatan. Tolong pastikan untuk memberitahu anak-anak di rumah. Ini bukan masalah hemat uang, ini masalah mempertaruhkan kesehatan masa depan mereka. Lalu kalau anak ingin ngemil, bagaimana kita bisa sepenuhnya memilih camilan yang lebih sehat sebagai pengganti? Contohnya kacang-kacangan tanpa bumbu walnut almond untuk menambah lemak baik dan nutrisi otak, rumput laut nori original yang kaya mineral dan rendah kalori, buah segar dengan rasa manis alami dan kaya vitamin, yogurt buatan sendiri untuk menambah probiotik dan menjaga kesehatan usus. Mana dari semua ini yang tidak lebih baik 1000 kali bahkan 10? 0,000 kali lipat daripada sebungkus latiau yang penuh bahan kimia itu. Teman-teman, sekarang akhirnya tibalah saatnya untuk mengungkap juara peringkat makanan sampah mematikan kita hari ini. Dalam beberapa puluh menit terakhir kita telah mengungkap makanan kaleng bakso, olahan teh susu dan latiau. Anda mungkin berpikir, wah, benda-benda ini saja sudah seberacun ini, lalu Raja Iblis macam apa yang ada di peringkat pertama? Sekarang saya akan beritahu jawabannya. Sang juara ini mungkin sedang terbaring tenang di dalam kulkas rumah Anda. Mungkin dia adalah benda yang tadi pagi Anda jepit di dalam roti tawar. Atau mungkin dia adalah hidangan berat yang wajib ada di meja makan saat hari raya. Dia adalah semua produk daging olahan yang melalui proses pengasinan, pengasapan, pengeringan, atau fermentasi. Benar yang saya maksud adalah sosis, daging asap, bacon ham, ikan asin, dan daging curing. Ini adalah makanan tradisional yang sudah kita makan selama ratusan tahun. Apakah Anda merasa sangat terkejut, bahkan mungkin sedikit tidak percaya, barang ini sudah dimakan nenek moyang kita turun-temurun, kok bisa jadi peringkat pertama? Tenang, tolong dengarkan penjelasan saya sampai selesai, Anda akan tahu betapa mengerikannya dia. Biang keroknya adalah zat kimia yang kita kenal tapi asing bernama nitrit. Dalam proses produksi daging olahan ini, produsen akan menambahkan nitrit untuk mengawetkan, mencegah pertumbuhan bakteri botulisme dan agar warna daging terlihat lebih merah merona. Benda ini sendiri sudah memiliki toksisitas racun tertentu. Tapi yang paling mematikan adalah ketika nitrit masuk ke dalam tubuh kita di dalam lingkungan asam lambung, ia akan bereaksi dengan hasil penguraian protein yang kita makan, membentuk sejenis zat karsinogen, penyebab kanker super bernama nitrosamin. Seberapa jahat nitrosamin ini, Anda bisa membayangkannya sebagai penjahat yang khusus merusak di dalam tubuh Anda. Dia adalah buronan nomor 1 yang khusus menyerang sel-sel sehat di saluran pencernaan kita. Dia memiliki hubungan langsung dengan terjadinya kanker hati, kanker kerongkongan, dan kanker lambung. Ini bukan saya yang menakut-nakuti Anda di sini. Ini disertifikasi oleh lembaga paling otoritatif di dunia. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker IARC di bawah Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sudah sejak lama memasukkan daging olahan ke dalam daftar karsinogen grup 1. Teman-teman, apa konsep karsinogen grup 1? Itu adalah zat yang sudah terbukti secara jelas memiliki efek menyebabkan kanker pada manusia. Siapa saja yang berada di tingkatan yang sama dengan dia, ada rokok, alkohol, asbes, bahkan racun arsenik yang kita kenal. Coba bayangkan setiap kali Anda memakan satu suap sosis yang lezat, sepotong ikan asin yang gurih itu, sama dengan memasukkan zat penyebab kanker yang setara dengan rokok ke dalam tubuh Anda sendiri. Anda sedang menggunakan kelezatan ini untuk memberi makan sel kanker yang mungkin ada di tubuh Anda sedikit demi sedikit. Tidakkah ini cukup menakutkan? Terutama di beberapa daerah pesisir, mengapa kanker nasofaring, kanker tenggorokan, hidung angkanya tinggi? Salah satu alasan pentingnya berhubungan dengan kebiasaan penduduk setempat yang bertahun-tahun gemar makan ikan asin. Ini semua didukung oleh penelitian medis dan data yang tak terhitung jumlahnya. Selain risiko kanker, daging olahan ini juga merupakan tuan besar penyimpan garam. Agar bisa disimpan lama di dalamnya, ditambahkan garam dalam jumlah besar. Bahaya diet tinggi garam sudah kita tekankan berulang kali di awal ini adalah pendorong langsung darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Saya mengerti makanan-makanan ini membawa banyak kenangan kampung halaman dan perasaan emosional bagi banyak orang. Tetapi di hadapan kesehatan,
Di hadapan nyawa nafsu makan apapun menjadi terlihat sangat tidak berarti. Lalu apakah benar-benar tidak boleh makan sama sekali? Jangan takut, nenek moyang juga meninggalkan kearifan. Saya akan ajarkan Anda satu metode kombinasi emas pengurai racun yang bisa meminimalkan bahayanya. Pilihan utama, berhenti makan sama sekali. Memilih ikan dan daging segar dengan cara masak sederhana adalah pilihan paling sehat. Pilihan kedua, kontrol jumlahnya dengan ketat. Jika mulut benar-benar ingin, misalnya saat hari raya, batasi jumlahnya dengan sangat ketat. Cicipi 1 atau 2 potong saja. Untuk melepas rindu, jangan lagi makan lahap dalam porsi besar seperti dulu. Kombinasi emas wajib, penelitian ilmiah menemukan bahwa vitamin C dapat secara efektif memblokir perubahan nitrit menjadi nitrosamin di dalam tubuh. Jadi jika Anda makan daging olahan ini, wajib hukumnya untuk memakannya bersamaan dengan sayuran segar dan buah-buahan yang kaya vitamin C dalam jumlah besar. Contohnya paprika, brokoli, kiwi, atau jeruk. Ini ibarat memasang kunci pengaman untuk diri sendiri. Tapi ingat, ini hanya langkah perbaikan. Cara terbaik selamanya adalah walau cinta harus tahan selera. Baiklah, hari ini kita telah bersama-sama mengungkap daftar yang berat ini. Mulai dari daging olahan pemicu kanker latiau, yang merupakan aditif kimia berjalan, hingga teh susu yang menyumbat pembuluh darah, bakso hotpot yang penuh tepung, serta makanan kaleng yang nutrisinya hilang. Saya tahu konten hari ini mungkin membuat banyak teman-teman merasa cemas, bahkan takut. Anda mungkin berpikir, aduh ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan, apalagi nikmatnya hidup. Tapi tolong jangan berpikir seperti itu. Kita menyingkap kegelapan agar bisa berjalan lebih baik menuju cahaya. Kita memahami risiko agar bisa menghindari risiko dengan lebih bijaksana. Percayalah, tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Ia ibarat sebidang tanah yang pernah tercemar. Asalkan mulai hari ini Anda berhenti membuang sampah ke sana dan mulai menyiramnya dengan air bersih, memberinya pupuk organik, ia pasti perlahan-lahan akan pulih kembali menjadi subur dan sehat lagi. Mulai sekarang perlakuan tubuh kita dengan baik, maka ia pasti akan membalas Anda dengan kondisi kesehatan terbaik. Lalu secara konkret, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sangat sederhana, tidak perlu Anda belajar teori kesehatan yang rumit. Mulailah dari mengubah meja makan kita. Ingatlah 3 prinsip emas. Prinsip emas pertama, perbanyak makan makanan bentuk asli whole foods. Apa itu makanan bentuk asli? Itu adalah makanan yang masih terlihat bentuk aslinya. Anda bisa tahu itu apa. Contohnya sebuah tomat utuh, seekor ikan segar, sepotong daging asli, seikat sayur hijau. Bukan makanan yang sudah melalui pemrosesan rumit hingga Anda tidak bisa lagi mengenali wajah aslinya. Prinsip emas kedua, usahakan masak sendiri. Pegang kendali memasak di tangan sendiri. Berapa banyak minyak, garam, gula yang dimasukkan kita sendiri yang atur. Jauhi makanan luar yang berat minyak dan berat garam. Menikmati kesenangan menyiapkan makanan sehat untuk keluarga itu sendiri adalah sebuah kebahagiaan. Prinsip emas ketiga, perbanyak minum air putih. Sekali lagi ditekankan, air putih adalah minuman terbaik dalam hidup kita. Ia tidak mengandung kalori dan bahan tambahan apapun, tetapi bisa memperlancar metabolisme tubuh kita dan membantu membuang racun. Sesederhana itu. Lakukan terus, Anda akan menemukan kondisi mental Anda semakin baik, tubuh Anda semakin ringan, dan penyakit-penyakit kronis yang menjengkelkan itu akan semakin jauh dari Anda. Terakhir, jika Anda merasa video hari ini ada sedikit saja manfaatnya bagi Anda dan keluarga, tolong jangan pelit untuk menggerakkan jari Anda dan membagikannya. Pikirkan sekarang di grup keluarga WhatsApp Anda orang tua yang paling Anda pedulikan atau anak muda yang masih minum teh susu setiap hari. Video ini adalah hadiah kesehatan terbaik yang bisa Anda berikan kepada mereka. Tidak perlu keluar uang sepeser pun untuk melakukan kebaikan besar yang tak ternilai harganya. Kenapa tidak dilakukan? Tindakan kecil dan baik dari Anda ini mungkin bisa mengubah kebiasaan makan seseorang, bahkan menyelamatkan masa depan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Baiklah, sekian berbagi kita hari ini. Kesehatan adalah satu-satunya kekayaan paling berharga yang benar-benar milik kita sendiri dalam hidup ini. Semoga setiap teman-teman terkasih bisa makan dengan sehat, hidup dengan bahagia, jauh dari gangguan penyakit dan memeluk umur panjang yang penuh kebahagiaan. Di sini saya Dr. Agus Wijaya dengan tulus mendoakan Anda dan keluarga sehat selalu, segala urusan lancar, dan kita semua bisa hidup sehat sampai usia 100 tahun. Sampai jumpa di video berikutnya.